sampaikan pada kesempatan ini salah satu bahasan, yaitu terkait dengan masalah mu'allaf. Ya, saya menonton salah satu video dari mu'allaf yang kembali lagi mengkritik tentang Alkitab, bahwa di Alkitab itu ada banyak kesalahan-kesalahan dan ada banyak kitab-kitab, ada banyak penulis kitab, sehingga dianggapnya kitab-kitab itu tidak benar. Ya, mari kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh mu'allaf ini. Itu sudah menyatakan sangat tidak jelas. Karena bahkan begini, jika pun misalnya ada hal yang asli dalam Alkitab dituliskan di Perjanjian Lama, hal itu asli, memang firman Tuhan, memang diturunkan, memang ada pembuktiannya, tapi di Perjanjian Baru dibatalkan. Nah, itu dia. Saat dibatalkan, Saat dibatalkan, keaslian ini hilang. Itu yang ingin saya tanggapi. Berarti orang ini, mu'allaf ini, tidak paham tentang penggenapan, istilah penggenapan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak memahami ajaran, pantas dia pindah ke Islam. Karena dia tidak tahu Alkitab, dia tidak tahu apa yang dimaksud di dalam Perjanjian Baru itu, bahwa memang lain ajarannya. Lain ajarannya Tuhan Yesus itu. Ajarannya Tuhan Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Jadi maksudnya tidak perlu semua hukum Taurat itu dilaksanakan, karena untuk meringankan. Apalagi kan ada dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri mengatakan, marilah kemari orang yang letih. Ya, karena kalau kita menjalankan hukum Taurat, apalagi Mishpot 613, itu memang meletihkan. Jadi apa-apa yang tidak mampu dilaksanakan itu digenapi oleh Tuhan Yesus, sehingga ajarannya menjadi ajaran kasih, ya, mengasihi Allah, mengasihi Elohim, dan mengasihi sesama manusia. Jadi pantas orang ini menjadi mu'allaf. Mari kita dengarkan lagi, ya. Tapi kata saudara kita Kristen Katolik dan kata Bapak Pendeta itu bukan dibatalkan, tapi digenapi. Ya, digenapi. Digenapi oleh penyaliban Yesus di atas kayu salib. Oke, coba dipikirkan sendiri. Ya. Apa arti kata digenapi? Ya. Digenapi itu, jika arti mudahnya adalah dipenuhi, complete, right? Complete dan cancellation itu dua hal yang berbeda. Masalahnya orang awam terkadang tidak mengetahui perkataan. Terkadang hanya didasarkan oleh percaya. Oh, memang itu digenapi. Coba kamu pelajari, penggenapan itu apa? Hal apa yang digenapi? Tanya nih, jika ada pertanyaan itu tanya sampai sedetail mungkin. Jangan cuma tanya luarnya saja. Dan kamu mesti melihat loh, penggenapan itu harusnya misalnya begini, kita ada sebuah janji, kita belum penuhi ini. Terus 1 minggu ke depan kita datang menemui orang yang kita buat janji. Terus kita lakukan hal yang sudah dijanjikan. Tapi janjinya sama nggak? Sama kan? Sama. Barangnya sama kan? Betul. Cuma kita lakukan. Betul. Di sini berbeda. Di sini barang di Perjanjian Lama itu banyak hal yang kita dilarang untuk dilakukan. Tapi di Perjanjian Baru cancellation, jadi tidak dilarang lagi. Itu adalah metafora. Bukan begitu pengertiannya. Penggenapan itu. Jadi misalnya ada perintah di dalam Perjanjian Lama, tidak mampu kita sampai merasa letih untuk melaksanakan perintah Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu kan berdosa, sehingga timbul nanti istilah penebusan, ditebus oleh
Tuhan Yesus. Dengan cara bagaimana ditebus, ya kita percaya bahwa dia disalib. Kalaupun Anda percaya tidak disalib, ya Anda juga tidak ditebus, sekalipun Anda orang Kristen. Jadi ada juga orang Kristen yang tidak ditebus, orang Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus disalib, terutama dari kelompok Ebionite dan dari kelompok Santo Basilidas, Injil, Apokrif Petrus, ya. Nah, itu semua orang-orang yang tidak percaya kepada adanya penyaliban, dan itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memahami seperti itu. Tapi konsekuensinya Anda tidak ditebus, ya. Silahkan cari keselamatan sendiri. Dan kalau dihubungkan dengan di Al-Quran itu wama kataluhu wama salabuhu. Tidak tertulis wala kataluhu wala salabuhu. Begitu saudara. Ya, kalau saya mau perlihatkan ayatnya, ya mungkin bisa saya tunjukkan. Tapi karena ini saya bahas masalah video ini, ya, masalah mu'allaf. Jadi mu'allaf itu saudara-saudaraku sekalian, kalau di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang menerima zakat. Itu pendefinisian mu'allaf di dalam Quran surah At-Taubah ayat 107. Ya, bisa saya perlihatkan dalilnya dulu, ya. Misalnya ini di dalam Quran surah At-Taubah, ya. Surah At-Taubah ayat ke 107. Ayat At-Taubah ayat ke 107. Itu tentang mu'allaf, ya. Mu'allaf, kata mu'allaf. Nah, ini. Jadi ini saudara-saudaraku sekalian, wallazinata itu apa ini, di antara orang, oh bukan ini, bukan At-Taubah 107. Di ayat berapa tadi itu? At-Taubah Al-Ab. Ya, saya lupa nomor ayatnya, ya. Tapi yang jelas, yang pengertian mu'allaf di dalam Al-Quran itu adalah orang yang menerima zakat, ya. Orang yang menerima zakat. Saya lihat dulu koleksinya apakah ada di sini. Terakhir dibaca apa yang terakhir dibaca? At-Taubah, Al-Anfal. Sudah tidak ada catatannya. Ini At-Taubah 107, At-Taubah 104, 107. Kenapa menghilang catatannya? Ya, di dalam Al-Quran itu saudara-saudaraku sekalian, yang dimaksud dengan mu'allaf itu adalah orang yang menerima zakat, ya. Jadi kalau para mu'allaf ini menjelaskan Al-Quran, menjelek-jelekkan Alkitab, sebenarnya dia menjelek-jelekkan Al-Quran, ya. Dia mengatakan bahwa banyak kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab dan ada banyak penulis. Padahal di dalam Al-Quran, saudara-saudaraku sekalian, di dalam umat Islam, penulis Al-Quran itu juga bukan satu orang, ya. Ada beberapa penulis Al-Quran, dan mereka menulisnya tidak sama juga, ya. Demikian pula kalau dalam satu Al-Quran yang sama, cara membacanya lagi berbeda.
Dan kalau cara membaca berbeda juga berbeda artinya. Ya. Mari kita dengarkan lagi apa yang dikatakan oleh muallaf ini. Yang dilakukan. Oke, metafor yang dilakukan. Mungkin juga pendeta itu banyak tradisi-tradisi dalam Kristen itu diturun-temurunkan. Karena begini ya, dari sepanjang sejarah saya berpindah cukup banyak gereja. Jadi saya bisa melakukan sedikit perbandingan dari ajaran ini itu saya bisa melakukan pencampurannya. Banyak pendeta itu tidak 100% menjadi pendeta because of choice. Okay? Because of choice. It's not their choice to begin with. Mereka itu Ya, sama dengan di Islam, banyak yang tidak sewajarnya menjadi ustaz, akhirnya dia menjadi ustaz. Jadi kalau dia mengkritik bahwa ada pendeta yang tidak sewajarnya sebagai pendeta, ya di umat Islam juga begitu. Bahkan pernah disampaikan oleh Gus Dur bahwa nanti akan ada orang menjelaskan Al-Quran tapi tidak pernah sekolah agama. Jadi apa yang dia kritik ada juga di dalam Islam. Kritikannya terhadap umat Kristen itu ada juga di umat Islam. Mari kita dengarkan lagi. Kondisi kehidupan. Dan banyak tidak mempelajari. Mereka bukanlah orang-orang begini. Jika kalau kita mau jadi profesor dan kita mau mengajarkan anak-anak dengan betul, kita harus punya ilmu yang mesti pakem, betul? Tidak Masalahnya mempelajari. untuk Ya, demikian pula jangankan ulama kelas berat saja sekarang ini jarang sekali membaca Al-Quran. Mereka lebih banyak membaca kitab-kitab yang dibuat oleh ulama. Ya. Sudah jarang sekali membuka Al-Quran. Mereka bertaklid. Ya. Apa pendapat ulama itu yang diikuti tanpa memperhatikan Al-Quran. Salah satu yang saya kritik itu misalnya di dalam Al-Quran, menurut ulama, Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tidak ada dalilnya seperti itu. Anta nurun fauqa nurun. Itu bermasalah semua itu. Itu dari kelompok Sunni bermasalah dia punya pemahaman tentang Nabi Muhammad. Terlalu berlebih-lebihan memahami tentang Nabi Muhammad. Ya, sekian saudara-saudaraku sekalian koreksi saya tanggapan saya terhadap muallaf ini. Jadi kesimpulannya begini, maksud saya membuat video ini, bahwa dia mengkritik Alkitab, sebenarnya dia juga mengkritik Al-Quran. Nah, ini sudah kesekian kalinya saya ingatkan kepada para muallaf supaya hati-hati mengkritik umat Kristen atau mantamu, karena apa yang terjadi di Kristen itu, di umat Kristen itu terjadi juga di umat Islam. Iya, sekian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.